Ini apa belinya COD? Iya Pak. Enggak, dari bengkel Pak, saya bengkel dekat rumah. Nggak ada suratnya kan? Suratnya nggak ada. Terus kenapa bisa jadi ini? Emang nggak salah gitu? Enggak Pak. Nggak salah. Tadi saya mau buat kerja di itu Pak, jadi depan. Terus? Nah, saya nggak ada kendaraan. Saya beli Terus? kendaraan. Kau beli berapa itu? Saya beli gope. Gope? Mana tahu itu hasil curian? Tidak mau kecolongan, Bribka Ambarita memeriksa hingga kelipatan celana. Sekarang mau main futsal apa? Mau main futsal Pak. Lah, celananya? Ini salah saya sini. Tuh, saya udah pakai celana ini tadi. Nah, saya bawa Sepatunya? Sepatunya mah ada di sono, udah di sono. Oh. Iya. Saya ikat ini biar nggak orang. Emang bisa main futsal? Siapa? Karena tidak ditemukan bukti apapun yang menguatkan kecurigaan awal, Bribka Ambarita sempat nyaris melepaskan pemuda ini. Namun di sebelahnya, Bribtu Aditya masih tidak puas. Ia terus melanjutkan pemeriksaan lebih mendetil pada pemuda satunya lagi. Bukan hanya pakaian dan tas, tapi juga isi percakapan ponselnya. Sang pemuda nampak semakin kikuk. Tidak lama, petugas menemukan chat dalam ponsel yang dicurigai sebagai percakapan transaksi narkoba. Tidak lama berselang, ia mengakui chat yang dimaksud memang berisi percakapan transaksi narkoba jenis sabu. Diduga, transaksi melibatkan seorang bandar sudah langganan. Kedua pemuda ini dibawa petugas dengan tujuan untuk mengembangkan kasus. Interogasi terus dilanjutkan di dalam mobil, sambil meminta pelaku menunjukkan jalan ke rumah bandar. Diketahui akhirnya rumah bandar yang dimaksud berada di Jalan Swadaya, Jakarta Timur. Tiba di Jalan Swadaya, penggeledahan langsung dilakukan. Ada apa semua? Ambil. Sini kasih. Sini. Bang, depan. Nah ini kok banyak bekas rokok siapa aja nih? Ini rokokmu. Berarti kalian nongkrong di sini. Saya bangun tidur Pak. Om, rakyat bertiga doang. Tadi saya mikir baru tidur, saya bangun tidur Pak. Pakai macam saya aja kamu. Kamu yang saya aja. Tiga-tiganya udah pakai. Kalau bertiga udah. Udah. Ini udah ngakuin ngomong. Udah ngakuin dari Make. Orang cuma kalian doang di sini. Kamu Paul sini. Kau nanti saya tes urinmu. Kamu siapa? Iya, saya tes urinmu. Yang mengejutkan adalah keterlibatan seorang wanita paruh baya yang diketahui masih keluarga dengan ketiga pemuda ini. Kamu sering nitipin bahan ke dia kan? Iya, dia kalau semama kamu nggak ada, dia yang layanin. Dia layanin kagak. dititipin nggak? Dititipin nggak? Pura-pura. Dititipin nggak? Dititipin nggak? Dititipin nggak? Dititipin Hah? nggak? Ibu tahu apa yang dititipin? Tahu lah. Hah? Masa nggak tahu? Berarti ibu salah juga, oke? Tahu, tapi kan dia nggak ada urusan. Iya, saya pertanyaan saya hanya tahu atau enggak. Tapi dia nggak tahu. Saya tahu ya berarti ya, barang apa ini tahu ya? Tahu ya? Bu, tahu ya. Ibu punya anak? Di kampung-kampungnya mana? Sekarang Sekarang? Anak ibu usia berapa? udah nikah. Udah nikah? Anak ibu pakai juga? Ya kagak Pak. Oh, kagak. Kagak. Boleh kalau pakai? Ya nggak boleh lah. Ibu sering dititipin? Sama siapa namamu? Enggak juga sih, nggak sering Nggak sering. titipin enggak. Jadi setelah tadi kita melakukan pemeriksaan dua orang pemuda berkendaraan sepeda motor yang kita curigai, kita lakukan pemeriksaan lanjut. Kebetulan motornya tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor dan motor itu tidak jelas. Kemudian salah satu dari anak buah kita melakukan pemeriksaan handphone salah satu orang yang kita periksa tadi. Di dalamnya ada tentang transaksi narkoba. Kemudian lanjut kita kembangkan ke tempat ini dan ternyata benar kita mendapatkan satu orang bandar sabu-sabu dengan barang bukti 5 gram lebih kurang.
Namun salah seorang bandar masih diperlukan sebagai informan untuk keperluan pengembangan kasus lanjutan, yaitu menelusuri lokasi bandar yang lebih besar. Lurus, belok kiri. Udah mentok itu gang buntu. Nah, lurus tuh. Begitu yakin menemukan rumah kos yang dimaksud, penggerebekan langsung dilakukan. Didapati sepasang laki-laki dan wanita muda tanpa mengenakan busana berada dalam kamar kos. Oh my god. Oh my god. Ini doang. Hah? Ini doang. Berapa itu? Berapa? 100. Enggak itu mah 20 doang, Pak. 20 gram. Ini satu nih. Iya udah begitu. Sisanya. Udah sama siapa aja? Udah koper-koperin, Pak. Ambil, udah. Ambil borgol lu. Minta borgol. Udah laku berapa? Nggak ngecer, Pak. Jualnya per berapa? Saya nggak ngecer. Iya, jualnya per berapa? Saya ngoper. Oper kemana? Selain paket sabu, petugas juga menemukan alat hisap sabu yang masih baru dipergunakan. Meski sudah mengetahui dari tersangka sebelumnya yang dimaksud sebagai bandar adalah yang pria, petugas tetap menelusuri kemungkinan teman wanitanya juga ada kaitannya dengan peredaran barang terlarang ini. Masih terpukul, sang wanita terus menangis terseduh, bahkan ketika ditanyai petugas. Saya nanya masih halus nih, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Hah? Ya, bangun. Ini mau diperiksa dulu. Bangun. Nama kamu ya? Yuk, bangun yuk. 1, 2. Pakai baju gak sih kamu? Ya udah bangun. Ya udah, ayo bangun ya, bangun. Bangun. Udah, bangun. Ini mau diperiksa. Dengan barang bukti 20 gram sabu di kamar kos, artinya Raimas Backbone total telah mengantongi barang bukti sabu sebanyak 40-an gram. Bukti yang lebih dari cukup untuk menjerat para bandar ke dalam penjara agar mereka jerah. Memang benar di sini rumah bandarnya. Kita menemukan lebih kurang 20 gram narkotika jenis sabu. Namun demikian kita tanyakan dari mana sabu itu. Menurut pengakuan tersangka ini didapatkan dari lembaga pemasyarakatan